teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Paulina dari kelas 3 PHP 2 dengan NIM 19190098. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Dalam video ini saya akan membahas salah satu makanan khas dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya dari kota Tenggarong. Dulunya kota ini merupakan bekas kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu adalah nasi bekepor. Nah, nasi bekepor ini biasanya tidak disajikan sendiri, namun disajikan dengan pelengkapnya, yaitu sambal raja. Nah, penasaran bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalam nasi bekepor dan sambal raja? Simak terus video ini selengkapnya. Sekilas info, dulu nasi bekepor ini tidak bisa disantap oleh masyarakat biasa, melainkan hanya bisa disantap oleh keluarga kerajaan, karena pada zamannya makanan ini tergolong cukup mewah. Selain itu, dari dulu kota Tenggarong memang terkenal sebagai kota penghasil beras yang cukup besar di Kalimantan, sehingga seringkali beras-beras yang ada di kota Tenggarong tersebut dipakai keluarga kerajaan untuk dijadikan nasi bekepor ketika tamu-tamu undangan sedang datang ke kerajaan. Nah, dalam membuat nasi bekepor dan sambal raja tentu terdapat bumbu dan rempah yang terkandung di dalamnya. Tapi tunggu dulu, sebelum itu saya akan membahas tentang sejarah persebaran bumbu dan rempah di Kalimantan. Sejak sebelum abad ke-15 sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua, Indonesia telah menjadi negara penghasil rempah-rempah yang cukup terkenal di dunia. Salah satunya adalah penghasil lada. Nah, di abad ke-14 ada 3 pulau di Indonesia yang terkenal dengan ladanya, yaitu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk di Kalimantan sendiri, bagian selatanlah yang menjadi penghasil lada terkenal. Nah, dipimpin langsung oleh Kesultanan Banjar. Di abad ke-16, barulah sumber dari Belanda menyatakan bahwa Kalimantan telah memperjualbelikan ladanya secara komersil. Cara membuat nasi bekepor itu mudah kok. Sama saja ketika kita ingin memasak nasi biasanya. Cuma bedanya kalau di nasi bekepor itu, kita harus menambahkan berbagai macam bahan lain. Dan sebagai tambahan informasi, nasi bekepor itu mirip dengan nasi liwet yang ada di Jawa. Hanya pembedanya ada di bagian akhir, yaitu nasi bekepor menggunakan perasan jeruk nipis, sedangkan nasi liwet tidak menggunakan jeruk nipis. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat nasi bekepor dan sambal raja. Tentu keduanya memiliki bahan dan cara pembuatan yang berbeda. Oleh karena itu, kita mulai dari nasi bekepor ya. Bahan-bahan untuk membuat nasi bekepor adalah 300 gram beras, 600 ml air, 1 ikat daun kemangi, 1 lembar daun pandan, 2 lembar daun salam, suiran ikan asin, 1 sendok teh garam, dan 1/4 buah jeruk nipis. Nah, langkah-langkah membuat nasi bekepor adalah: yang pertama, tentu saja kita harus mencuci beras hingga bersih. Nah, apabila dirasa sudah bersih, kita boleh memasukkan beras ke dalam panci, atau mungkin kita sekarang lebih mudah menggunakan rice cooker. Setelah itu, kita masukkan juga daun pandan, daun salam, garam ke dalam beras yang tadi. Lalu kita tutup panci dan rice cookernya dan kita masak sampai matang. Yang kedua, apabila sudah matang, nasi boleh disajikan di atas piring. Jangan lupa nasinya diberi suiran ikan asin ya. Setelah itu, ada bahan penting lain yang harus ditambahkan, yaitu daun kemangi untuk menambah aromanya, dan yang kedua adalah perasan jeruk nipis. Beralih ke sambal raja, tentunya bahan-bahan untuk pembuatan sambal raja berbeda dengan bahan-bahan untuk pembuatan nasi bekepor. Apa saja sih bahan-bahan yang terdapat dalam sambal raja? Yang pertama, ada 8 buah cabai merah keriting. Yang kedua, ada 4 buah cabai rawit. Yang ketiga, ada 4 siung bawang merah. Lalu ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh terasi bakar, 1/4 buah jeruk nipis, kacang panjang, telur rebus, dan yang terakhir ada terong ungu. Berikut ini cara membuat sambal raja. Yang pertama, kita potong dulu bawang merah dan terong ungu. Jangan lupa bawang merahnya harus dipotong dadu ya. Setelah kita potong, barulah kita goreng sebentar. Yang kedua, haluskan bumbu-bumbu. Bumbu yang dihaluskan ada cabai merah, cabai rawit, terasi bakar, gula, dan juga garam. Nah, kita bisa ulek sampai halus ya.
Yang ketiga, ketika bumbunya sudah halus, kita bisa campurkan dengan bahan lain seperti kacang panjang, bawang merah, dan daun ungu yang sudah tadi kita goreng. Lalu terakhir diberi perasan jeruk nipis. Nah, apabila sambal raja telah siap, bisa kita hidangkan bersamaan dengan nasi bekepor tadi. Nah, tadi kita juga menyiapkan telur kan? Telur tersebut bisa kita potong menjadi 4 bagian dan dijadikan sebagai pelengkap. Sekarang saya akan membahas tentang karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat dalam nasi bekepor dan sambal raja. Nah, tentu keduanya memiliki bumbu dengan karakteristik yang berbeda. Mari kita bahas dari nasi bekepor dulu ya. Nah, di nasi bekepor ini ada beberapa bumbu. Seperti yang pertama adalah daun kemangi. Daun kemangi ini memiliki karakteristik bumbu kering dan utuh karena tidak perlu diiris, dipotong, ataupun dilumatkan. Daun kemangi ini memiliki fungsi sebagai penambah cita rasa dan pemberi aroma. Yang kedua ada daun salam. Daun salam juga termasuk bumbu kering dan utuh. Biasanya kita gunakan daun salam dalam makanan untuk penambah cita rasa. Yang ketiga adalah daun pandan. Nah, daun pandan ini juga lagi-lagi termasuk dalam bumbu kering dan utuh. Di dalam nasi bekepor, daun pandan ini digunakan sebagai penambah cita rasa dan penambah aroma. Seperti yang kita tahu, daun pandan memang mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Nah, sebenarnya daun pandan ini juga dapat menjadi pemberi warna alami. Namun karena di nasi bekepor ini tidak digunakan, maka hanya akan saya cantumkan di bagian karakteristik bumbu. Dalam sambal raja juga terdapat beberapa karakteristik bumbu dan rempah. Yang pertama kita bahas dari bawang merah. Bawang merah dalam sambal raja digunakan dengan cara dipotong dulu seperti dadu, baru digoreng. Itulah yang menyebabkan bawang merah dikategorikan sebagai bumbu segar dan diiris. Nah, bawang merah dalam sambal raja dapat berfungsi juga sebagai penambah cita rasa, yaitu cita rasa gurih. Yang kedua dan ketiga adalah cabai rawit dan cabai merah keriting. Keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu karakteristik bumbu, segar, dan lumat. Keduanya harus dihaluskan dulu menggunakan ulekan. Oleh karena itu, namanya dilumatkan. Nah, begitu tadi perbedaan karakteristik bumbu dan rempah yang ada di dalam nasi bekepor dan sambal raja. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemberi rasa utama pada makanan. Nah, baik dalam nasi bekepor maupun sambal raja hanya memiliki 2 pemberi rasa utama, yaitu pemberi rasa utama manis dan asin. Pemberi rasa utama manisnya adalah gula. Tujuan pemberian gula pada suatu makanan adalah untuk memperbaiki flavor. Flavor itu bisa termasuk rasa maupun bau. Nah, apabila gula telah dicampurkan, maka diharapkan makanan tersebut dapat menambah kelezatan. Nah, yang kedua adalah pemberi rasa utama asin. Datangnya dari garam. Garam itu dibuat dari hasil penguapan air laut yang ada di tambak-tambak. Di dalam garam terdapat zat yang berguna bagi tubuh, yaitu zat natrium dan zat klorida. Kedua zat ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang tubuh dan penyeimbang aktivitas otot dan syaraf. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah penyedap rasa atau seasoning. Di dalam nasi bekepor maupun sambal raja terdapat satu seasoning yang penting nih. Namanya adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini dikategorikan sebagai penyedap rasa bumbu tunggal. Karena jeruk nipis tidak perlu dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk menjadi sebuah penyedap rasa. Nah, penyedap rasa seperti jeruk nipis ini digunakan untuk menambah kesan rasa segar pada makanan. Contohnya pada nasi bekepor dan sambal raja ini. Apalagi kan sambal raja merupakan sambal mentah. Sambal mentah itu merupakan sambal yang tidak perlu proses pemasakan. Apabila misalnya kita menggunakan jeruk nipis pada sambal raja, pasti rasanya akan lebih lezat dan lebih segar. Sama ketika kita menggunakan jeruk nipis pada nasi bekepor, rasanya akan semakin nikmat dan segar. Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 34 provinsi, dan di setiap provinsi memiliki makanan khas yang berbeda dengan keunikannya masing-masing.
mulai dari aroma, cita rasa, cara pembuatan, bahkan bumbu dan rempah yang terkandung di dalamnya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia haruslah dilestarikan. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menghargai dan mencintai budaya khas dalam negeri. Salah satunya adalah makanan daerah. Nah, apabila kita bisa melestarikan makanan daerah, kita juga dapat membantu Indonesia untuk memperkenalkan budayanya dalam kancah internasional. Mungkin memang sudah banyak budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Salah satunya adalah budaya makanan khas. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh melupakan bahwa makanan khas dari Indonesia juga tidak kalah nikmat dan bergizi dari makanan khas luar negeri. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita tetap mengonsumsi makanan khas Indonesia. Nah, tidak hanya berguna bagi tubuh, tapi kita juga dapat membantu negara kita Indonesia dalam melestarikan budayanya. Merdeka!